Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Riza Fatma. Kali ini kita akan belajar materi PAI kelas 5 SD, pelajaran 5 tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Mari kita simak bersama-sama. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ba'laba di sebelah barat Damaskus. Penduduk Ba'laba tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah berhala yang bernama Ba'al. Nabi Ilyas adalah seseorang yang taat beribadah. Ia juga sangat sabar dan pantang putus asa. Namun, berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya. Mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci, hendak membunuh Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel menolak seruan Nabi Ilyas. Mereka justru mencaci maki Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun tidak putus asa. Ia terus berdakwah kepada kaumnya. Kaum Bani Israel rupanya merasa kesal kepada Nabi Ilyas, dan mereka sepakat untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel mengusir Nabi Ilyas. Kalau tidak mau pergi, mereka akan menghabisi Nabi Ilyas. Ternyata ancaman mereka tidak main-main. Ketika Nabi Ilyas sedang berdakwah, mereka mengejar-ngejar Nabi Ilyas untuk dibunuh. Nabi Ilyas pun melarikan diri untuk menghindari kejahatan kaumnya. Dalam pelarian itu, Nabi Ilyas bertemu dengan sebuah keluarga yang sangat baik. Nabi Ilyas diterima dan diperlakukan dengan baik oleh keluarga tersebut. Ternyata, salah seorang anggota keluarga itu sedang sakit keras. Ia seorang anak muda yang bernama Ilyasa. Sakitnya sangat parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah agar Ilyasa disembuhkan. Doa Nabi Ilyas dikabulkan, dan Ilyasa pun sembuh dari sakitnya. Akhlak Nabi Ilyas yang mulia membuat Ilyasa tertarik. Ia pun mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas dan bersedia menemani Nabi Ilyas dalam berdakwah. Nabi Ilyas pun mendapatkan teman baru dalam berdakwah. Peninggal Nabi Ilyas pergi, kaum Bani Israel ditimpa musibah. Negeri mereka dilanda kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Terik matahari membakar sawah ladang mereka, tanaman, serta hewan ternak mereka mati. Kaum Bani Israel pun sangat menderita. Dan mereka mulai teringat kepada Nabi Ilyas. Mereka merasa berdosa telah mengingkari seruan Nabi Ilyas. Mereka ingin bertaubat. Mereka menjelajahi jazirah Arab untuk mencari Nabi Ilyas. Setelah bertemu, kemudian mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk mendoakan mereka supaya tanahnya kembali subur. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah agar mengangkat kemarau dan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian turun hujan lebat, tanah kembali subur, dan tanaman mulai tumbuh dan akhirnya berbuah. Mereka pun kembali hidup makmur, dan mereka juga patuh mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Sayangnya, kaum Nabi Ilyas kembali meninggalkan Allah, sehingga azab yang maha dahsyat dari sebelumnya datang menimpa mereka. Mereka kembali ingkar terhadap ajaran Nabi Ilyas. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ilyas. Pertama, Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah akan turunkan malapetaka atau siksaan. Teman-teman, itulah kisah Nabi Ilyas. Dan sekarang mari kita simak kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Sekian lama Ilyasa mendampingi Nabi Ilyas berdakwah. Akhirnya ia diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Setelah diangkat menjadi Nabi, ia bersama Nabi Ilyas bahu-membahu berdakwah menyampaikan agama Allah. Tantangan dan rintangan dalam berdakwah pun dihadapi bersama. Mereka saling menyokong dan kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Pada masa Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Mereka tidak memedulikan seruan Nabi Ilyasa. Akibatnya,
mereka kembali mendapatkan peringatan dari Allah berupa kemarau yang sangat panjang. Allah menurunkan bencana berupa kekeringan dan udara yang sangat panas, sehingga hewan dan tumbuhan mati. Dan para manusia pun yang ada di kaum Bani Israel meninggal karena kelaparan. Hikmah kisah Nabi Ilyasa. Kita bisa memetik pelajaran berharga dari kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, antara lain adalah bahwa sikap sabar dan pantang putus asa merupakan sikap terpuji dan modal meraih sebuah keberhasilan. Sementara itu, sifat munafik akan mendatangkan malapetaka yang besar, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Semoga bermanfaat dan dapat kita petik hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe bagi yang belum supaya channel ini lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.